Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K kompetensi teknis pada bidang PJOK. Contoh soal nomor 1. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik? A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Pembahasan. Ketentuan perumusan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. 2. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. 3. Dirumuskan dalam kalimat simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan. 6. Minimal terdiri dari 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. 7. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Jawaban yang tepat adalah C. Mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Contoh soal nomor 2. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Video. B. Gambar. C. Guru atau siswa. D. Boneka peraga. E. Modul. Pembahasan. Media yang tepat digunakan oleh guru adalah guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Gambar dan boneka peraga kurang tepat karena perlu bahan atau biaya. Jawaban yang tepat adalah C. Guru atau siswa. Contoh soal nomor 3. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi. B. Materi pokok atau pembelajaran. C. Langkah-langkah pembelajaran. D. Alokasi waktu. E. Sumber belajar. Pembahasan. Merumuskan kegiatan awal adalah salah satu langkah-langkah pengembangan RPP, yaitu perumusan indikator pencapaian KD pada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah-langkah pembelajaran. Contoh soal nomor 4. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya, guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrintik, B. Instrintik, C. Motivasional, D. Informasional, E. Reinforcement. Pembahasan. Dalam konteks pembelajaran pejas, umpan baik juga sebagai penguat atau reinforcement atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Jawaban yang tepat adalah E. Reinforcement. Contoh soal nomor 5. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian, guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Pembahasan. Komponen variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, penggunaan variasi suara. 2. Pemusatan perhatian siswa. 3. Kesenyapan guru. 4. Mengadakan kontak pandang dan gerak.
5. Gerakan badan dan mimik. 6. Pergantian posisi guru di dalam kelas. Jawaban yang tepat adalah B. Gaya mengajar. Contoh soal nomor 6. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Pembahasan. Pendekatan otoriter pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat atau Weber. Jawaban yang tepat adalah A. Otoriter. Contoh soal nomor 7. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas pada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan performa. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendidikan pengelolaan kelas yang demikian termasuk A. Pendekatan kekuasaan, B. Pendekatan otoriter, C. Pendekatan kebebasan, D. Pendekatan perubahan tingkah laku, E. Pendekatan kerja kelompok. Pembahasan. Pendekatan perubahan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Jawaban yang tepat adalah D. Pendekatan perubahan tingkah laku. Contoh soal nomor 8. Dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan, dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini. A. Menyusun, B. Menghargai, C. Menganalisis, D. Bekerja sama, E. Mentoleransi. Pembahasan. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah efektif dalam menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, menerima, dan lain-lain. Sedangkan menganalisis termasuk dalam ranah kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jawaban yang tepat adalah C. Menganalisis. Contoh soal nomor 9. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. Memotivasi, B. Menghakimi, C. Menentukan peringkat, D. Kelengkapan administrasi, E. Syarat sertifikasi. Pembahasan. Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Motivasi. Contoh soal nomor 10. Guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu, guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tertulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E. Tes lisan. Pembahasan. Salah satu kegunaan tes keterampilan dan pengukuran adalah klasifikasi. Di sekolah, biasanya klasifikasi keolahragaan berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan kemampuan atau keterampilan anak. Oleh karena itu, pengelompokan hendaknya berdasarkan kemampuan umum ketangkasan dan diatur sesuai dengan kemajuan pembelajarannya. Jawaban yang tepat adalah D. Tes keterampilan dan pengukuran. Contoh soal nomor 11. Ketika guru melakukan penilaian dengan membicarakan cara siswa melakukan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip. A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor. Pembahasan.
Penilaian untuk pembelajaran harus menolong pembelajar untuk mengetahui bagaimana memperbaiki belajarnya. Siswa-siswa memerlukan informasi dan petunjuk untuk merencanakan langkah-langkah belajar mereka berikutnya. Jawaban yang tepat adalah A. Penilaian untuk pembelajaran. Contoh soal nomor 12. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengomunikasi, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Pembahasan. Kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki, misalnya dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca. Sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. Jawaban yang tepat adalah B. Mengamati. Contoh soal nomor 13. Guru yang menugaskan siswa membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, desain seragam, dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, E. Pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Pembahasan. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, pengembangan keterampilan sosial, dan pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Jawaban yang tepat adalah C. Pengembangan keterampilan olahraga. Contoh soal nomor 14. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktekkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, E. Konvergen. Pembahasan. Gaya komando atau command memiliki tujuan untuk mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran, keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. Jawaban yang tepat adalah A. Komando. Contoh soal nomor 15. Dalam pembelajaran jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audio visual. Pembahasan. Model adalah representasi dari objek nyata, sering juga disebut sebagai alat peraga. Model bisa jadi lebih besar dari objek sesungguhnya untuk memberikan detail-detail pada objek, atau lebih kecil agar memungkinkan untuk tujuan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Model. Contoh soal nomor 16. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasi hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Pembahasan. Sebagai salah satu bentuk media audiovisual, video memiliki tingkat kerealistisan yang tinggi. Video merepresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata, karena setidaknya memberikan pengalaman visual dan auditorial. Video memiliki ciri unik, yaitu kemampuan video dalam memanipulasi perspektif ruang dan waktu. Jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Contoh soal nomor 17. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan, B. Melakukan eksperimen laboratorium, C. Melakukan tindakan, D. Refleksi, E. Observasi. Pembahasan. Penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat PTK
merupakan jenis penelitiannya sangat khas. Salah satu ciri khas penting pada PTK, adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus ini, terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui, sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan. 2. Tindakan. 3. Observasi. 4. Berpikir reflektif atau refleksi. Jawaban yang tepat adalah A. Merencanakan. Contoh soal nomor 18. Objek material ilmu keolahragaan adalah A. Biomekanika. B. Ilmu gizi. C. Manusia yang bergerak. D. Tubuh manusia. E. Sarana prasarana. Pembahasan. Dalam kajian epistemologis, objek material meliputi apa yang diteliti. Misalnya, benda hidup untuk biologi, masyarakat untuk sosiologi, dan gerak manusia untuk ilmu keolahragaan. Jawaban yang tepat adalah C. Manusia yang bergerak. Contoh soal nomor 19. Dalam pilar filsafat, kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai A. Aksiologi. B. Ontologi. C. Metafisika. D. Epistemologi. E. Logika. Pembahasan. Aksiologi membahas tentang etika, estetika, dan manfaat ilmu. Oleh sebab itu, manfaat ilmu keolahragaan menjadi bagian yang dikaji dalam aksiologi. Jawaban yang tepat adalah A. Aksiologi. Contoh soal nomor 20. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas dapat disebut permainan adalah A. Serius. B. Menggunakan lapangan. C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. D. Melibatkan banyak orang. E. Adanya wasit. Pembahasan. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan, yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri, bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Tujuannya untuk aktivitas permainan itu sendiri. Contoh soal nomor 21. Olimpiade kuno dilaksanakan di kota A. Athena. B. Olimpia. C. Santorini. D. Yunani. E. Evosmos. Pembahasan. Olimpiade kuno dilaksanakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi di kota Olimpia yang merupakan wilayah negara Yunani. Sedangkan Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Jawaban yang tepat adalah B. Olimpia. Contoh soal nomor 22. Pada abad ke-19, Olimpiade modern kembali dihidupkan kembali dengan pelopor seorang bangsawan Perancis yang bernama A. Robert Baden-Powell. B. Thomas Alva Edison. C. Olympus. D. Pierre Fredibert de Coubertin. E. Zinedine Zidane. Pembahasan. Olimpiade modern dihidupkan lagi pada tahun 1896 di kota Athena di negara Yunani. Penggagas utama Olimpiade modern adalah bangsawan Perancis bernama Pierre Fredibert de Coubertin. Jawaban yang tepat adalah D. Pierre Fredibert de Coubertin. Contoh soal nomor 23. Menggiring bola dengan kaki termasuk gerak A. Manipulatif. B. Non-lokomotor. C. Sepak bola. D. Lokomotor. E. Otomatisasi. Pembahasan. Gerak manipulatif adalah gerakan atas suatu proyek. Contohnya, menangkap bola, memukul benda, menggiring bola, memvoli. Jawaban yang tepat adalah A. Manipulatif. Contoh soal nomor 24. Guru dapat membantu perkembangan motorik anak secara emosional dengan cara A. Memodifikasi sarana dan prasarana. B. Memotivasi anak untuk bergerak. C. Mengkritik kesalahan gerak. D. Memberikan latihan drill. E. Memberikan anak bermain. Pembahasan. Perkembangan motorik anak ditentukan oleh banyak faktor. Dukungan emosional dari orang dewasa di sekitar anak akan memberikan motivasi anak untuk mencoba tugas gerak baru dan mengulangnya sampai tingkat mahir. Jawaban yang tepat adalah B. Memotivasi anak untuk bergerak.
Contoh soal nomor 25. Menyampaikan materi servis bawah pada permainan bola voli dengan cara mengulang-ulang gerakannya akan lebih cocok untuk siswa yang masih dalam tahap belajar gerak. A. Asosiatif. B. Afektif. C. Psikomotor. D. Otomatisasi. E. Motorik. Pembahasan. Tahap asosiatif ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan lambat laun gerakannya semakin konsisten. Jawaban yang tepat adalah A. Asosiatif. Contoh soal nomor 26. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat. B. Memperkirakan potensi prestasi anak. C. Memandu anak dalam berolahraga. D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga. E. Mencari atlet. Pembahasan. Peran guru pendidikan jasmani sangat penting dalam mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Jawaban yang tepat adalah B. Memperkirakan potensi prestasi anak. Contoh soal nomor 27. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemanduan bakat adalah A. Anatomis dan fisiologis. B. Tinggi badan, keterampilan olahraga, status gizi. C. Status gizi dan makanan. D. Biologis, biomotor, fisiologis. E. Psikologi dan tingkat emosi. Pembahasan. Atlet yang berkemampuan tinggi mempunyai profil biologis yang spesifik, kemampuan biomotor yang tinggi, dan sifat fisiologis yang kuat. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini merupakan hal penting dalam pemanduan bakat dan harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani. Jawaban yang tepat adalah D. Biologis, biomotor, fisiologis. Contoh soal nomor 28. Seorang pemain menggenggam raket dengan kencang. Otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut mengalami kontraksi. A. Isotonik. B. Isometrik. C. Eksentrik. D. Fleksi. E. Ekstensi. Pembahasan. Dalam olahraga, menggenggam raket tenis merupakan salah satu contoh kontraksi isometrik otot lengan bawah. Pada saat ini, otot lengan bekerja mempertahankan agar raket tidak lepas. Jawaban yang tepat adalah B. Isometrik. Contoh soal nomor 29. Dasar-dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah A. Kekuatan, panas, cahaya. B. Keseimbangan, gerak, gaya. C. Gravitasi, pendulum, elektromagnetik. D. Temperatur, gaya, periode. E. Massa, gaya, pengungkit. Pembahasan. Dasar-dasar biomekanika ditunjang oleh fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kajian filsafat meliputi panas, bunyi, cahaya, keseimbangan, gerak, gaya. Dasar fisika yang digunakan dalam biomekanika adalah keseimbangan, gerak, dan gaya. Jawaban yang tepat adalah B. Keseimbangan, gerak, gaya. Contoh soal nomor 30. Ilmu-ilmu yang menunjang biomekanika. A. Matematika, biologi, kinesiologi. B. Biologi, mekanika, motorik. C. Mekanika terapan, biologi, fisiologi. D. Kimia, fisika, matematika. E. Biomotorik. Pembahasan. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Jawaban yang tepat adalah C. Mekanika terapan, biologi, fisiologi. Contoh soal nomor 31. Biomekanika penting untuk dipelajari karena A. Meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat. B. Memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna. C. Mencetak juara secara cepat dan hemat biaya. D.
Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. E. Gerak dalam olahraga sulit untuk dipahami. Pembahasan. Secara garis besar, fungsi dan kegunaan biomekanika pada guru pendidikan jasmani yakni 1. Memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. 2. Sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam unjuk kerja atau praktek olahraga. 3. Prinsip dan asasnya dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. 4. Mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien. Jawaban yang tepat adalah D. Mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif. Contoh soal nomor 32. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya eksternal atau external force dalam mekanika gerak manusia, kecuali A. Daya tarik bumi, B. Gesekan, C. Gaya reaksi dari tanah, D. Tahanan udara, E. Kontraksi otot. Pembahasan. External force adalah suatu gaya yang tercipta karena adanya pengaruh faktor gravitasi, gaya reaksi dari tanah, gesekan, tahanan udara dalam berbagai aktivitas pada cabang olahraga yang menghasilkan suatu gaya dorongan atau tarikan. Sedangkan internal force diciptakan dari dalam tubuh seseorang akibat hasil kontraksi antara otot-otot yang melakukan aktivitas tarik-menarik. Jawaban yang tepat adalah E. Kontraksi otot. Contoh soal nomor 33. Jika mengalami tekanan psikis ketika sedang bertanding, anak akan berpotensi untuk mengalami A. Peningkatan konsentrasi, B. Penurunan kecemasan, C. Peningkatan kecemasan, D. Peningkatan stamina, E. Penurunan emosi. Pembahasan. Gejala-gejala rasa cemas dan stres dalam pertandingan, misalnya rasa cemas, rasa khawatir, ketegangan, kebingungan, kurang atau hilang konsentrasi, dan rasa percaya diri yang menurun pada suatu pertandingan. Jawaban yang tepat adalah C. Peningkatan kecemasan. Contoh soal nomor 34. Cara merangsang kepercayaan diri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar gerak anak adalah A. Pemberian pujian, B. Melakukan drilling atau pengulangan, C. Memberikan materi permainan, D. Memberi nasihat, C. Mengetes. Pembahasan. Beberapa strategi yang sering dilakukan guru adalah memberikan keteladanan, pembiasaan, dan pemberian reward, misalnya memberikan pujian. Strategi ini biasanya efektif dalam pembelajaran gerak, terutama bagi anak-anak dengan kemampuan rendah. Jawaban yang tepat adalah A. Pemberian pujian. Contoh soal nomor 35. Berjabat tangan setelah selesai pertandingan menunjukkan sikap A. Toleransi, B. Kerjasama, C. Sportif, D. Persahabatan, E. Memaafkan. Pembahasan. Sikap keolahragawan atau sportivitas adalah nilai etis yang dijunjung sebagai prinsip bidang olahraga bagi setiap atlet, olahragawan, pengadil, dan anggota yang terlibat dalam bidang olahraga. Contoh sikap ini adalah berjabat tangan setelah selesai pertandingan. Jawaban yang tepat adalah C. Sportif. Contoh soal nomor 36. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa di bawah ini, kecuali A. Pemecahan masalah, B. Menghargai pendapat orang lain, C. Berdebat, D. Toleransi, E. Komunikasi. Pembahasan. Perbedaan pendapat dalam mengatur strategi akan menumbuhkan kemampuan siswa seperti pemecahan masalah, menghargai pendapat orang lain, komunikasi, dan toleransi. Jawaban yang tepat adalah C. Berdebat. Contoh soal nomor 37. Anak yang tidak memiliki kelambanan fungsi intelektualnya disebut A. Tunagrahita, B. Tunarungu, C. Tunadaksa, D. Tunalaras, E. Autis. Pembahasan. Pengertian tunagrahita menurut American Association on Mental Deficiency atau AAMD merupakan fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes yang muncul sebelum 16 tahun yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif.
Jawaban yang tepat adalah A. Tunagrahita. Contoh soal nomor 38. Permainan bola dengan lonceng atau golbal dapat dimainkan oleh siswa yang menyandang A. Tunarungu, B. Tunadaksa, C. Tunalaras, D. Berkebutuhan khusus, E. Tunanetra. Pembahasan. Golbal merupakan permainan yang didesain untuk para tunanetra atau yang punya kekurangan dalam penglihatan. Pertandingan ini dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim beranggotakan 3 pemain menjaga gawang yang berukuran panjang 9 meter dan tinggi 140 cm. Jawaban yang tepat adalah E. Tunanetra. Contoh soal nomor 39. Teknik dasar sepak bola yang sangat mendukung dalam mengatur irama permainan adalah A. Kicking, B. Dribbling, C. Passing, D. Overlapping, E. Intercepting. Pembahasan. Teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola diantaranya adalah menggiring bola atau dribbling, yaitu teknik mendekati jarak sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Jawaban yang tepat adalah B. Dribbling. Contoh soal nomor 40. Menggiring bola basket melewati beberapa pemain untuk memasuki daerah lawan dapat diberikan setelah siswa menguasai A. Teknik dasar, B. Strategi, C. Taktik, D. Peraturan permainan, E. Keterampilan gerak dasar. Pembahasan. Teknik dasar dribbling pada basket tujuannya sama dengan dribbling pada sepak bola, yaitu untuk membawa bola menghindari lawan-lawan dan menyerang lawan. Jawaban yang tepat adalah A. Teknik dasar. Contoh soal nomor 41. Prinsip melakukan smash yang baik adalah A. Di antara pemain lawan, B. Sedekat mungkin dengan net, C. Kepada pemain lawannya tidak konsentrasi, D. Pada area yang paling kosong pemain lawan, E. Pada area yang terjauh dari net. Pembahasan. Smash adalah upaya memukul bola dari net yang ditujukan pada titik sasaran dan ruang kosong. Secara taktik, titik sasaran ini dapat diarahkan pada pemain paling lemah untuk dapat mengembalikan bola, sedangkan ruang kosong adalah taktik agar bola sulit atau tidak terjangkau oleh lawan dan dapat mematikan permainan. Jawaban yang tepat adalah D. Pada area yang paling kosong pemain lawan. Contoh soal nomor 42. Servis dalam bulu tangkis dilakukan dengan mata mengarah ke A. Raket, B. Tangan yang memegang shuttlecock, C. Shuttlecock, D. Depan, E. Lawan. Pembahasan. Pukulan servis adalah pukulan yang memiliki maksud di dalam melempar bola ke area lapangan lawan dengan diagonal, yang mana tujuannya untuk memulai permainan. Tatapan mata pada saat servis harus melihat ke depan. Jawaban yang tepat adalah D. Depan. Contoh soal nomor 43. Setelah sampai kurang lebih 1 meter di depan garis finish, sikap tubuh harus dicondongkan ke depan dengan A. Mengurangi kecepatan lari, B. Mempertahankan kecepatan lari, C. Menambah kecepatan lari, D. Tergantung pada kemampuan pelari, E. Menjaga keseimbangan tubuh. Pembahasan. Dalam lomba lari ukurannya kecepatan, sehingga sampai garis finish sebaiknya tetap mempertahankan kecepatannya. Jawaban yang tepat adalah B. Mempertahankan kecepatan lari. Contoh soal nomor 44. Teknik lempar lembing yang berfungsi menjaga keseimbangan adalah A. Pegangan, B. Awalan, C. Lemparan, D. Gerak ikutan, E. Tumpuan. Pembahasan. Setelah melakukan lemparan, akan ada amplitude. Agar maksimal hasil lemparan, serta tidak ada hambatan, maka gerakan ikutan diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Jawaban yang tepat adalah D. Gerak ikutan. Contoh soal nomor 45. Keras tidaknya pukulan dalam pencaksilat tergantung pada A. Tegang dan tidaknya otot lengan, B. Pernapasan, C. Sikap kuda-kuda dari kaki, D. Awalan dari pukulan, E. Kekuatan otot perut. Pembahasan.
Jika otot lengan lembek tidak terjadi kontraksi, maka tenaga yang dihasilkan kurang. Jawaban yang tepat adalah A. Tegang dan tidaknya otot lengan. Contoh soal nomor 46. Permainan kasti dapat dimainkan apabila peserta dapat menguasai minimal teknik. A. Pukulan, tangkapan, operan, lari, tik. B. Tangkapan, sliding, tik, lari. C. Tik, pukulan, sliding, operan. D. Lari, tik, sliding, tangkapan, operan. E. Sliding, tangkapan, operan, lari. Pembahasan. Tujuan permainan kasti adalah mencetak skor. Permainan dimulai dengan pukulan, bola ditangkap, dioperkan. Untuk dapat kembali ke home base harus lari, dan cara mematikan lawan dengan cara tik. Jawaban yang tepat adalah A. Pukulan, tangkapan, operan, lari, tik. Contoh soal nomor 47. Dalam permainan kasti, nilai 1 diperoleh apabila A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung. B. Pelari dapat melewati tiang 1 dan 2. C. Peserta yang sukses kembali ke ruang bebas setelah melakukan pukulannya sendiri. D. Lari, tik, sliding, tangkapan, operan. E. Tim penjaga yang dapat mematikan lawan dengan tik. Pembahasan. Pemain yang sukses melakukan pukulan bola harus segera lari menuju pemberhentian 1, 2, 3, serta ruang bebas namun secara bertahap, dan kemudian nilai 1 pun diperoleh tim tersebut. Untuk tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung secara langsung, ada nilai 1 yang bisa dikoleksi. Jawaban yang tepat adalah A. Tim penjaga yang mampu menangkap bola lambung. Contoh soal nomor 48. Push up merupakan jenis latihan untuk melatih kekuatan. A. Otot lengan, bahu, dada. B. Otot kaki, perut, punggung. C. Otot punggung, tangan. D. Otot perut, dada. E. Otot bahu, kaki. Pembahasan. Jika diperhatikan, otot yang paling dominan kontraksi pada saat push up adalah otot seluruh lengan, bahu, dan dada. Jawaban yang tepat adalah A. Otot lengan, bahu, dada. Contoh soal nomor 49. Bentuk latihan kebugaran untuk meningkatkan kelincahan adalah A. Uphill. B. Lari cepat. C. Downhill. D. Lari naik turun tangga. E. Shuttle run. Pembahasan. Kelincahan adalah gabungan kecepatan dan fleksibilitas. Maka bentuk latihannya yang tepat adalah shuttle run, atau sering dikenal dengan istilah lari zigzag. Ada tuntutan lari cepat dan memindah arah. Jawaban yang tepat adalah E. Shuttle run. Contoh soal nomor 50. Untuk meningkatkan daya tahan otot, bentuk latihan yang dapat digunakan yaitu A. Lari naik bukit. B. Interval training. C. Sirkuit training. D. Weight training. E. Lari lintas salam. Pembahasan. Daya tahan otot diperoleh dari kekuatan otot dalam jangka panjang, mempertahankan dalam waktu lama, sehingga latihan yang tepat adalah weight training. Jawaban yang tepat adalah D. Weight training. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.